Halo semuanya. Eh, Kali ini kami akan mempresentasikan proyek Build a Footer Voice Assistant app with ChatGPT and DALL-E AI Imagination from Mobile dan anggotanya dengan Laki Sam Pratama Banua, Fiona Dini Arta Simbolon, saya Stefani, Samuel Philip, Rizky Sirait, Michael Sirunginungo, dan Kevin Osma Ewaldo. Dan gambaran umum ini akan dijelaskan oleh Kevin Hutasoid. Silakan. Baik, jadi pada proyek UTS kami kali ini, kami memanfaatkan suatu kombinasi antara beberapa platform yaitu seperti Twitter, ChatGPT, dan juga DALL-E. Nah, jadi kami menggunakan 3 aplikasi ini untuk memberikan pengalaman interaktif dalam voice assistant atau dengan asisten suara. Nah, dengan menggunakan kerangka kerja Flutter, kita dapat menjelaskan dan mengembangkan aplikasi lintas seperti di Android, web, iOS, atau desktop. Nah, jadi pada proyek kami ini, kami menggunakan Flutter Speech to Text, yang mana suara yang dihasilkan itu akan dikirimkan ke OpenAI API untuk dapat menghasilkan teks yang sesuai dengan permintaan si pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada proyek ini, kami menggunakan 3 platform aplikasi. Yang pertama itu ChatGPT, yaitu model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI, yang dapat digunakan untuk memahami dan membalas teks secara alami, sehingga dapat digunakan untuk membangun asisten suara yang responsif. Yang kedua itu DALL-E, model generasi gambar yang juga dikembangkan oleh OpenAI. Dengan DALL-E, kita dapat menghasilkan gambar unik yang berdasarkan deskripsi atau instruksi yang diberikan. Yang ketiga, voice assistant, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memerintahkan perangkat, melakukan berbagai layanan aktivitas, dan menjawab segala pertanyaan dari pengguna dengan menggunakan pengenalan suara. Kemudian dilanjutkan di tahap perancangan, kita menggunakan beberapa komponen seperti software dan bahasa pemrograman dalam mengembangkan Flutter Voice Assistant App ini. Yang pertama adalah software VS Code, atau singkatan dari Visual Studio Code. Ini adalah software code editor yang digunakan untuk penulisan kode program dengan mengimport beberapa library dan folder yang dibutuhkan. Di Visual Studio Code ini juga dilakukan pemrograman Dart untuk membuat tampilan Voice Assistant App-nya. Dan ini adalah bahasa pemrograman yang dipakai dalam proyek kali ini, yang mana Dart ini digunakan dalam pengembangan Flutter, sebuah framework UI yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform. Yang kedua, Android SDK atau Android Software Development Kit. Ini merupakan kit yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Sebenarnya Android SDK tidak berperan langsung dalam pengembangan aplikasi karena sebagian besar interaksi dilakukan oleh Flutter SDK, bukan Android SDK. Namun Android SDK diperlukan sebagai bagian dari setup pengembangan Flutter untuk platform Android. Tujuan Android SDK yang digunakan di sini yaitu dalam pembuatan APK, konfigurasi perangkat, akses fitur perangkat yang digunakan adalah speech to text, dan juga menampilkan hasil dari pembuatan aplikasi tersebut. Yang ketiga, OpenAI API. OpenAI API adalah sebuah platform yang menyediakan layanan NLP atau Natural Language Processing dan NLU atau Natural Language Understanding. Pada pembuatan Flutter Voice Assistant App ini, OpenAI API digunakan dalam beberapa situasi atau keadaan. Yang pertama adalah dalam pemrosesan bahasa alami. Di sini OpenAI API digunakan untuk memahami dan memproses teks masukan dari pengguna dengan lebih baik, seperti dapat mengirimkan permintaan suara yang berisi pertanyaan atau perintah user, dan model bahasa akan menghasilkan tanggapan yang sesuai berdasarkan pemahaman dan pengetahuan model. Yang kedua adalah dalam pembuatan respon otomatis. Di sini OpenAI API digunakan untuk menghasilkan respon otomatis yang cerdas dan alami dari aplikasi voice assistant. Yang ketiga yaitu dalam konten kreatif. DALL-E yaitu model generatif dari OpenAI API digunakan untuk menghasilkan konten visual berdasarkan deskripsi atau permintaan user.
4. Flutter inilah yang berperan penting dalam pembuatan Flutter Voice Assistant app ini. Adapun di sini digunakan Flutter sebagai UI atau UX development, yaitu framework UI yang untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang menarik dan responsif. Yang kelima, ada AI Assistant Package. AI Assistant Package ini adalah package yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi yang relevan dengan asisten AI seperti user, preferensi user, riwayat percakapan, dan data lain yang diperlukan untuk fungsi asisten AI. Ini akan dilanjuti oleh Samuel. Ini dari beberapa komponen dan bahasa pemrograman yang dijelaskan tadi, yang sudah dijelaskan di awal, kita dapat menyimpulkan tahap perancangannya, yaitu yang pertama, menyiapkan project Flutter. Di bagian ini dilakukan penyiapan folder dan file yang akan digunakan untuk memprogram seperti package yang berisi Dartool, IDEA, Android, Assets, Build, iOS, dan lib. Dalam lib ini berisikan file berindeks Dart yang berfungsi dalam bagian programnya seperti tampilan. Kemudian ada juga bagian folder untuk mengisikan beberapa file dalam membangun aplikasi ini seperti Linux, macOS, test, web, Windows yang berisikan data dan pengoperasian melalui Windows. Kemudian yang kedua itu masuk ke dalam pembuatan UI virtual voice assistant-nya. Di sini lakukannya program pada file Dart dengan bahasa Dart untuk mengolah tampilan dari voice assistant app yang akan dibuat ini. Seperti membuat background, profil, teks, table, font, karakter, widget, warna, dan lain pada tampilan. Kemudian yang ketiga yaitu bagian pembuatan Flutter speech to text, yang mana ini dibuat untuk pengoperasian suara yang akan kita berikan pada voice assistant app-nya agar dapat diterima pada aplikasinya. Di sini kita membutuhkan beberapa package untuk suara pada Android dan iOS. Dan di sini juga pembuatan tampilan menjadi lebih dinamis. Keempat, kemudian di bagian ini adalah bagian untuk mengimport dan mengoperasikan OpenAI API ke dalam Visual Studio Code dan membuat OpenAI API ini sebagai Artprompt API, ChatGPT API, dan DALL-E API. Yang kelima, dilanjutkan memprogram dalam OpenAI Service.Dart untuk membangun operasi pada tampilan yang menggunakan OpenAI API yang tadi. Di sini juga dilakukan pengintegrasian OpenAI API pada program agar berjalan sesuai tujuan awal. Yang keenam, dilakukan generasiasi gambar dari Flutter AI Image Generation menggunakan DALL-E API, lalu dilakukan pengimportan beberapa sintaks, dan di sini menggunakan JSON dalam program datanya. Yang ketujuh, dilanjutkan program untuk Flutter to Speech yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi pada penerimaan suara dan pengambilan suara user di Visual Studio Code. Yang kedelapan, dilakukan pengubahan visibilitas widget, yang mana dilakukan pengaturan dan pengubahan seperti padding dan ukuran gambar, bentuk gambar seperti persegi, bulat, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah bagian untuk penambahan animasi pada tampilan aplikasi voice assistant seperti pengubahan widget dengan delay tertentu, tampilan yang dinamis yang menggunakan pergerakan dengan waktu tertentu, dan mengatur metode tampilan pada asisten voice app ini. Setelah itu, sampai pada bagian terakhir pada pembuatan aplikasi voice assistant ini dengan melakukan running program yang sudah dibuat. Oke, untuk hasil akan dipresentasikan oleh saya. Saya akan stop share dulu. French. Oke, jadi kali ini kami pakai software VS Code. Jadi dimulai dari untuk membuat semua folder Flutter dari prospek yang
Jadi nama dari software ini namanya Allen. Lalu software Flutter-nya itu namanya Allen. Lalu ada kita taruh image sama sound. Jadi kita tuh taruh di folder bagian assets. Jadi assets image sama assets sound. Jadi eh, kita juga perlu menambahkan folder di Flutter-nya. Di sini assets. Nah, ada fonts, image, sounds. Jadi karena kalau misalnya kita nggak buat folder assets, fonts, image, soundnya di sini, nanti untuk programnya nanti selanjutnya itu nggak bakal bisa keakses. Jadi ditambahkan folder di sini assets, font, image, sound sesuai. Jadi kalau image ada gambar, kalau sound ada suara, dan ini ada font juga. Jadi nanti untuk programnya nanti kita pakai font Cerebral Bold sama Cerebral Medium. Lalu dilanjut di palette dart. Jadi palette dart ini list warna yang bakal dipakai di program software kali ini, software Flutter. Lalu untuk homepage-nya ini tuh bagian desain. Jadi ini diimport semua dari feature box, OpenAI, palette, element, material, filter, text. Lalu ini tuh ada kelas homepage dan ini tuh widgetnya. Lalu ini seperti init to text to speak, init speech to text, start listening, fungsinya. Lalu ini ada widget. Widget tuh kayak misalnya nih, kayak yang di gambar kayak gini ada asistennya. Jadi ada Stephanie, ini tuh teks yang di widget ini. Lalu nah, ini warna-warna dari palette yang tadi. Ini ada yang kontainer. Ini tuh kontainer tuh seperti list box gitu. Seperti ini box-box kayak gini. Jadi itu termasuk kontainer. Dan yang akses tadi itu yang ada di Public YAM itu bakal dipakai ke program-program seperti ini. Jadi ke akses di bagian folder akses, image, visual assistant PNG. Lalu kayak ini ada fade in right. Ini tuh programnya. Bentar. Fade in right tuh kayak kegeser gitu loh. Nah, jadi dia tuh kayak kegeser gitu, kegeser ke kiri, kegeser ke kanan, ada yang oke. Lalu ini padding, bagian kelas padding horizontal 20 per 10 ini kayak ukuran senti boxnya. Nah, ini kalau ini berhubungan dengan feature box-nya. Jadi feature box-nya ini yang seperti ini. Yang ChatGPT, DALL-E, sama Smart Voice Assistant. Dan bedanya itu karena dia box kan. Jadi dia pakai radius. Karena ini sisinya agak melengkung. Jadi kita pakai, nah kayak sini ada radiusnya. Radius sekunder 15. Dan ini tuh fontnya, font Sera Pro seperti yang di sini. Yang di ininya ya. Oke. Lalu homepage. Balik lagi ini homepage sama feature box kayak saling berhubungan.
karena sebelumnya udah aku import feature box-nya. Lalu slide in lab juga ada. Nah, ini ada floating action button. Jadi ada yang ke delay, duration. Jadi buttonnya itu yang ini. Ada button mikrofonnya. Jadi di ke delay gitu. Maksudnya kayak kita tekan buttonnya kayak gini, dia ke delay. Nah, oh ya, ini tuh kayak, nah ini ada notif mau diizinkan untuk pakai mikrofon atau tidak. Itu ada di, nah kayak gini, if a wait speech to text has permission. Jadi kalau ini nggak diizinin, dia bakal nunggu untuk sampai dia tuh listening. Atau kalau dia udah izin listening, dia tuh bakal kehubung ke OpenAI service-nya. Jadi kalau misalnya image URL-nya itu ditanyain image, jadi dia kontennya tuh bakal nol, bakal nggak ada. Dan kalau misalnya image-nya nggak ketanya atau nol, nanti kontennya tuh ada gitu, ada space-nya gitu. Jadi ini ada icon stop, icon mic-nya. Seperti ini ya. Kalau aku allow, jadi ini kayak ini mic-nya, allow. Nah, ini stop-nya. Oke. Oke, jadi lebih kurang untuk desainnya seperti itu. Dan akan dilanjut oleh teman saya lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tahapan selanjutnya yang diperlukan yaitu untuk membuat OpenAI service-nya, yaitu cara memanggil OpenAI API untuk program yang akan dibuat. Jadi pertama-tama kita perlu membuat akun pada OpenAI. Di sini saya sudah membuat akun. Selanjutnya saya akan membuat sebuah token, yaitu API keys-nya seperti ini. Lalu akan mengcopy kode tokennya pada VS Code dan membuatnya di file bernama secrets sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memasukkan OpenAI-nya ke program, kita perlu mengetahui cara memanggil OpenAI API tersebut. Di sini OpenAPI itu cara memanggilnya menggunakan link berikut, https://api.openai.com/v1/chat/completion. Karena linknya berbentuk HTTP, maka kita perlu mengimport package HTTP dari Flutter supaya kita bisa menginput linknya. Pada baris berikut bisa kita lihat kita sudah menginput linknya. Selanjutnya kita akan memilih layanan OpenAPI yang akan kita gunakan, yaitu ChatGPT dan DALL-E.
ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dan DALL-E untuk membuat gambar. Um, Bisa dilihat pada string berikut ChatGPT, dan pada baris berikutnya ini sebagai DALL-E. Jadi supaya kita bisa memanggil ChatGPT dan DALL-E-nya, kita perlu otorisasi dari OpenAI-nya. Jadi di sini otorisasinya itu yaitu token yang kita buat tadi di secrets.dart string ini, OpenAI API key, kita masukkan ke authorization, dan sama juga seperti DALL-E, kita juga perlu otorisasi menggunakan token yang telah kita buat. Selanjutnya, apabila kita menginput suara, maka suara yang kita input tersebut akan dikonversikan ke teks menggunakan kode yang telah kita buat tadi, dan apabila ChatGPT mengembalikannya dalam bentuk teks, maka teks tersebut akan diubah ke suara dengan package text to speech. Sekian penjelasan saya mengenai hasil. Selanjutnya, Bentar ya. Untuk hasilnya, kalau di Chrome, itu bakal seperti ini Google Chrome. Jadi kalau catatannya hello, It appears that you did. what is physics? I'm sorry. I'm not sure what you asked. Jadi untuk gambaran pakai website Chrome itu seperti ini. Dan mungkin untuk yang HP bisa ditunjukkan oleh Laki. di sini saya menggunakan emulator Android sebagai berikut. Saya akan menekan tombol perekam. Please explain what is the difference between padding and container.
Maaf, akan saya ulangi sebentar. Please explain what is the difference between padding and container in Flutter. Web design. Padding and container are two design elements used in web design that serve different purposes. Padding is the spacing between an element and its contents. It adds extra space between the borders of an element and its contents, such as text or images. It allows designers to create breathing space around elements and enhance readability. On the other hand, a container is a structural element used to hold other elements. It defines the boundaries of a section and helps to organize content. A container can be used to hold text, images, videos, and other HTML elements. In short, padding is used to adjust the space within a specific element, while a container is used to organize elements and create a defined space for them. Selanjutnya saya akan membuat gambar menggunakan DALL-E. Make a picture of a cat eating a fish. Oke, sekian hasil dari aplikasi yang dijalankan di emulator. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung, dan terima kasih.